Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi, yang mana di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama kita akan membahas yaitu karakteristik perusahaan dagang versus perusahaan jasa. Jadi di sini bisa dilihat beberapa perbedaan dititik beratkan pada pendapatan dan beban dalam laporan keuangan berikut. Laporan keuangan yang menjadi contoh di sini adalah laporan laba rugi. Bisa dilihat pada perusahaan jasa. Di sini untuk yang pertama di sini ada pendapatan honor akunnya, ya, kemudian dikurangi dengan beban operasi, hasilnya adalah laba bersih. Nah, kalau di perusahaan dagang, ya di sini jadi untuk akunnya sendiri bukan pendapatan tapi akan menjadi penjualan. Kemudian ada harga pokok penjualan, kemudian ada laba kotor, ya, dikurangi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian dikurangi dengan beban operasi, hasilnya adalah laba bersih sebelum pajak. Nanti kalau sudah dikurangi dengan pajak akan menjadi laba bersih setelah pajak. Seperti itu. Tapi untuk akun-akunnya bisa dilihat ya, jadi di sini pada perusahaan jasa itu akunnya adalah pendapatan, tapi kalau pada perusahaan dagang akunnya akan menjadi penjualan. Kemudian ada juga harga pokok penjualan, ya, sehingga menghasilkan laba kotor. Tapi kalau di perusahaan jasa ini biasanya langsung laba bersih. Seperti itu. Kemudian untuk akun-akun dalam perusahaan dagang bisa dilihat, ini ada akun penjualan, pembelian, ya, bisa dilihat. Untuk akun pembelian terlebih dahulu digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan, pembelian aset selain pembelian barang dagang, seperti pembelian peralatan kantor dan lain-lain tidak ditampung dalam akun ini. Ya, jadi kalau misalnya memang membeli peralatan kantor, maka akan dimasukkan ke dalam akun peralatan kantor. Kemudian kalau misalnya membeli seperti perlengkapan, berarti akan dimasukkan ke dalam akun perlengkapan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam akun pembelian. Untuk akun pembelian ini hanya untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Seperti itu. Ya. Kemudian ada akun penjualan. Akun penjualan digunakan untuk menampung aktivitas penjualan barang dagangan perusahaan. Jadi hanya untuk barang dagangan perusahaan. Ya. Kemudian ada akun harga pokok penjualan. Untuk harga pokok penjualan ini adalah biaya barang yang telah terjual kepada pelanggan. Ya, jadi ketika kita menjual barang, ya, ketika kita menjual barang nanti akan terlihat harga pokok barang yang sudah terjual itu berapa. Kemudian setelah itu ada akun diskon penjualan, diberikan oleh penjual kepada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas penjualan secara kredit. Ada pula akun retur dan potongan penjualan, diberikan kepada pelanggan oleh penjual atas barang rusak atau catat dari transaksi penjualan. Ada lagi, yaitu ada akun retur dan potongan pembelian. Akun retur dan potongan pembelian diberikan kepada pelanggan atas barang rusak atau cacat dari transaksi pembelian. Untuk akun diskon pembelian diberikan oleh penjual kepada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas pembelian secara kredit. Ada pula akun beban pemasaran, akun yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangan. Untuk akun beban administrasi dan umum adalah akun yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor. Ini adalah akun-akun dari akun-akun dalam perusahaan dagang. Kemudian ada metode pencatatannya. Metode pencatatannya ada dua. Ada yang pertama yaitu secara periodik. Yang kedua ada perpetual. Untuk secara periodik, persediaan dicatat dan dihitung pada awal serta akhir periode akuntansi untuk menentukan harga pokok penjualan. Tapi kalau dengan metode pencatatan perpetual, persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik waktu dibeli maupun dijual. Dengan metode perpetual ini, maka saldo persediaan barang dagangan selalu dapat diketahui. Metode perpetual mencatat akun harga pokok penjualan atau HPP
setiap terjadi transaksi penjualan barang dagang. Oleh karenanya, pada akhir periode, perusahaan tidak perlu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk akun persediaan barang dagangan dan akun HPP. Jadi tidak ada jurnal penyesuaian, tapi kalau di periodik perlu. Ini adalah metode pencatatan dalam akuntansi perusahaan dagang. Kemudian ada transaksi dalam perusahaan dagang. Untuk transaksi dalam perusahaan dagang bisa dilihat penjualannya. Ini pada penjualannya. Sini ada sistem perpetual, bisa dilihat sistem perpetual dan juga sistem periodik. Untuk sistem perpetual akan dicatat sebagai kas atau piutang usaha, ini tergantung ya. Kalau misalnya dibayar secara tunai maka akan muncul kas, tapi kalau secara kredit maka akan muncul piutang usaha. Kemudian di kreditnya akan masuk ke dalam akun penjualan sejumlah yang dijual. Seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan saja keterangannya, yaitu mencatat penjualan kepada siapa, seperti itu. Kemudian ada harga pokok penjualan pada persediaan. Ya, jadi untuk sistem perpetual kita akan langsung mencatat yang dijualnya berapa. Ya, di sini yang dijualnya berapa. Kemudian akan kita catat pula harga pokok penjualannya. Jadi langsung. Ya, harga pokok penjualan atas barang yang ini. Misalnya contohnya, di contoh yang pertama ini dijual barangnya 5. Ya, ini menjual 5 barang atau 5 baju contoh ya. Nah, berarti di harga pokok penjualan ini adalah harga pokok penjualan dari kelima baju tersebut. Gitu. Ya. Jadi di sistem perpetual di sini nanti akan dicatat ya. Keterangannya itu mencatat HPP. Ya, atas penjualan kepada siapa? Ya, kepada PTX contoh. Seperti itu. Ini adalah di sistem perpetual. Jadi, untuk harga pokoknya yaitu sejumlah penjualannya. Kemudian ada sistem periodik. Untuk sistem periodik, kita lanjut. Kemudian metode pencatatan sistem periodik hanya mencatat kas atau piutang usaha, ya ini disesuaikan lagi ya dengan yang memang dilakukan atau memang terjadi pada perusahaan tersebut. Apakah tunai atau kredit? Kalau tunai kas, kalau kredit berarti masuk ke piutang usaha. Kemudian di kreditnya penjualan. Jadi untuk sistem periodik kita hanya mencatat yaitu akun penjualannya saja. Tapi kalau di sistem perpetual kita akan mencatat pula yaitu harga pokoknya. Itu perbedaannya sistem perpetual dan juga periodik. Dalam transaksi penjualan di perusahaan dagang. Kita lanjut. Ada pula transaksi retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual yang dari sisi penjual disebut retur dan potongan penjualan, di mana penjual mengeluarkan memo kredit untuk pembeli. Untuk retur penjualan dan potongan penjualan merupakan akun kontra dari penjualan dengan saldo normal di debit. Ya, jadi saldo normalnya ini adalah di debit. Ya, berarti di sini kita bisa lihat untuk akun retur dan juga potongan penjualan pada sistem perpetual atau metode pencatatan perpetual di sini, ya bisa dilihat untuk jurnalnya sendiri nanti akan muncul seperti ini, retur dan potongan penjualan pada piutang usaha. Ya, ini berarti kan akan mengurangi piutang usaha dan juga akan membuat akun baru, ya, yaitu retur dan potongan penjualan. Ya, bukan membuat ya, berarti akan menambahkan harga pada akun yang baru yaitu retur dan potongan penjualan. Kemudian kita juga akan mendebit persediaannya. Jadi persediaannya akan kembali. Ya, mendebit persediaan yang bertambah dan harga pokoknya berkurang. Jadi bisa dilihat ketika kita menjual, sini penjualannya di
kredit, harga pokoknya di debit. Harga pokok, saldo normalnya itu adalah di debit. Ya. Nah, harga pokoknya di debit. Nah, kalau misalnya terjadi potongan penjualan dan retur, maka harga pokoknya akan berkurang. Yang berarti harga pokoknya akan muncul di sebelah kredit. Seperti itu. Kemudian, kalau untuk sistem periodik atau metode pencatatan periodik, ini akan muncul dengan jurnal hanya retur dan potongan penjualan pada piutang usaha. Ini seperti ini saja. Ya, ini adalah perbedaan dari metode pencatatan perpetual dan periodik. Lanjut. Ada diskon penjualan. Untuk diskon penjualan, penjual dapat memberikan diskon penjualan kepada pembeli. Diskon penjualan merupakan akun kontra dari penjualan, sehingga memiliki saldo normal di debit. Artinya ini berlawanan dengan akun penjualan, karena yang namanya diskon pasti akan mengurangi harga penjualan. Maka di sini, diskon penjualan ini akan memiliki sifat yang kontra dengan akun penjualan. Untuk jurnalnya sendiri akan menjadi kas di debit, kemudian diskon penjualan di debit, karena di sini adalah kontra dengan penjualan, di mana penjualan saldo normalnya itu adalah di kredit, ya, maka diskon penjualan saldo normalnya adalah di debit. Kemudian piutang usahanya ada di kredit. Ini dalam kasus yaitu diskon penjualan ketika membayar hutang, ya. Tapi kalau misalnya memang diskon penjualan itu terjadi ketika terjadi penjualan, ya, ini beda ya. Ketika terjadi penjualan, maka munculnya seperti ini. Artinya gini, Anda beli kepada saya. Contoh ya, Anda beli kepada saya handphone sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena Anda membeli secara tunai, saya berikan diskon sebesar 100.000 contoh ya. Maka pada saat penjualan tersebut, ya di sini yang merupakan atau yang akan membuat akuntansi adalah saya, yaitu sebagai penjual di sini ya. Dan Anda sebagai customer, maka saya akan mencatat kas, karena saya menerima uangnya hanya 1.900.000, maka kas akan saya isi di debit sebesar 1.900.000 dan diskon penjualannya akan saya isi sebesar 100.000 di sebelah debit. Di kreditnya bukan piutang usaha, tapi penjualan. Itu ya. Ini kalau misalnya pada saat penjualan, diskon penjualan tersebut terjadi pada saat penjualan. Tapi kalau diskon penjualannya itu pada saat membayar piutang, artinya misalnya di sini sebelumnya Anda sudah membeli kepada saya. Jadi saya sudah menjual kepada Anda sebesar 2 juta contoh. Ya, secara kredit sebelumnya. Kemudian Anda membayar. Dan karena Anda membayar lebih cepat dari waktunya, contohnya saya memberikan diskon. Contohnya sebesar 100.000 ya dari 2 juta tersebut. Maka kasnya atau uang yang akan Anda keluarkan itu adalah 1.900.000 ya, ditaruh di dalam akun kas yaitu sebesar 1.900.000. Kemudian diskon penjualannya ini adalah 100.000 karena saya memberikan diskon 100.000. Kemudian di kreditnya itu adalah piutang usaha, karena piutang ini akan mengurangi piutang usaha Anda. Ya, mengurangi piutang usaha saya. Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah untuk diskon penjualan. Selanjutnya, ada akun pembelian atau transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian pada metode pencatatan perpetual akan dicatat sebagai persediaan di debit, kemudian di kreditnya adalah utang usaha. Ini kalau pembeliannya secara kredit, ya. Tapi kalau pembeliannya secara tunai berarti kreditnya kas, ya, seperti itu. Nah, untuk akun pembelian pada metode pencatatan periodik akan dicatat sebagai pembelian di debit, kemudian di kreditnya adalah utang usaha. Ini juga sama ya, karena memang di sini contohnya yaitu mencatat pembelian secara kredit. Jadi, utang usaha atau kas ini disesuaikan
dengan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kalau memang yang terjadinya itu adalah penjualannya secara kredit, maka akan muncul utang usaha. Tapi kalau misalnya penjualannya itu secara kas atau tunai, maka munculnya adalah akun. Ya, kas. Seperti itu. Pembelian ya, maksudnya kalau misalnya pembelian tersebut terjadi secara tunai, maka akun yang dikreditnya adalah kas. Seperti itu. Kemudian, pada transaksi penjualan sebelumnya ada retur dan potongan penjualan. Nah, kali ini ada retur dan potongan pembelian, yaitu suatu memo debit akan dikeluarkan pembeli pada penjual apabila barang yang sudah dibeli cacat atau rusak. Untuk jurnalnya sendiri, pada metode pencatatan perpetual itu adalah utang usaha pada persediaan. Ya, di sini akan mengurangi utang usaha, kemudian juga akan mengurangi persediaan kalau pada metode perpetual. Dan kalau pada metode pencatatan periodik, utang usahanya akan berkurang, yaitu ada di debit posisinya, dan juga retur dan potongan pembeliannya ada di kredit. Ini perbedaannya ya, kita baru bahas perbedaannya saja. Kemudian selanjutnya ada diskon pembelian. Ini sama seperti tadi ya, kalau tadi kan diskon penjualan. Ya ini, saya memberikan diskon. Nah, kalau setelah itu ada yang namanya diskon pembelian. Berarti saya membeli barang gitu ya, kemudian saya mendapatkan diskon. Ya, atau saya membayar hutang, kemudian saya mendapatkan diskon atas pembayaran hutangnya. Misalnya contohnya saja ya, saya di sini membayar pada tepat waktu, contohnya ya term of payment misalnya 2/10 N/30. Ya, saya mendapatkan potongan 2% kalau saya membayar kurang dari 10 hari atau sampai dengan 10 hari. Nah, saya bayar misalnya di hari kelima, berarti harusnya kan saya dapat diskon. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya, ini kita bisa catat di sini untuk metode pencatatan perpetual, yaitu utang usaha di debit, karena tentu saja utang usaha kita akan berkurang. Kemudian kasnya ini akan berkurang juga, kemudian persediaannya akan berkurang. Ini kalau misalnya pada saat pembelian. Ya. Kemudian kalau metode pencatatan periodik, jurnalnya adalah utang usaha, kemudian kas dan juga diskon pembelian. Jadi memang di sini selanjutnya ada namanya ongkos kirim. Untuk ongkos kirim di sini ada dua, yaitu yang pertama ada free on board shipping point dan yang kedua free on board destination. Yaitu yang pertama, ini adalah transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut dilakukan di gudang penjual. Untuk konsekuensinya, yaitu seluruh beban pengiriman barang dagang sejak dari gudang penjual hingga ke gudang pembeli menjadi tanggungan pembeli. Ya, jadi beban pengirimannya dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli, tanggungannya pembeli. Tapi kalau destination, ya, ini adalah transaksi penjualan barang dagang di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan dilakukan di gudang pembeli. Nah, untuk konsekuensinya, seluruh beban pengiriman barang dagang sejak dari gudang penjual hingga ke gudang pembeli menjadi tanggungan penjual. Nah, jadi kalau yang shipping point ini berarti tanggungannya adalah yang menanggung pembeli, tapi kalau destination yang menanggung adalah penjual. Nah, jika transaksi penjualan menggunakan free on board destination, maka biaya pengiriman sama sekali tidak dicatat dan dijurnal oleh pihak pembeli. Karena memang yang membayar atau yang menanggung itu adalah penjual. Kita lihat untuk contohnya dengan syarat yaitu free on board shipping point, yaitu yang pertama di metode pencatatan perpetual, yaitu persediaan ya pada utang usaha. Ini kalau misalnya mencatat pembelian secara kreditnya.
untuk mencatat pembeliannya. Berarti di sini persediaannya berapa yang dijual, ya, sesuai dengan yang dijual. Kemudian ada utang usaha, ini juga sama. Kemudian kalau untuk mencatat ongkos kirimnya akan muncul ke persediaan. Sini di debit, kemudian pada kas. Ya, ini karena kasnya keluar. Atau ongkos kirimnya keluar. Ya, ini kalau misalnya untuk free on board shipping point. Ya, kemudian kalau secara periodik ya, ini akan muncul yaitu pembelian karena kita membeli barang. Ya, akunnya adalah pembelian. Pada utang usaha di kredit. Yaitu ini adalah untuk mencatat pembelian kredit. Kemudian ongkos kirim pembelian. Dia akan masuk ke ongkos kirim pembelian yaitu akun sendiri ya. Pada kas. Beda ya, jadi kalau misalnya perpetual di sini kan masih masuk ke persediaan, tapi kalau di periodik ini dia akan masuk ke akun yang berbeda yaitu ongkos kirim pembelian. Untuk mencatat ongkos kirimnya, ini sejumlah dengan ongkos kirimnya ya. Kemudian kalau penjualan kredit dengan syarat free on board destination, ya ini akan muncul piutang usaha di debit, penjualannya di kredit. Ya, ini untuk pencatat penjualan secara kredit. Karena di sini untuk destination yang menanggung itu adalah penjual. Maka di sini yang mencatat adalah penjualnya. Sini kemudian setelah itu kita akan buat lagi jurnalnya yaitu untuk mencatat harga pokoknya dalam sistem perpetual atau metode pencatatan perpetual yaitu harga pokok penjualan. Ini sejumlah harga pokok barang yang dijual pada persediaan untuk mencatat HPP-nya. Ya, HPP-nya persediaannya berkurang ya. Kemudian harga pokoknya bertambah. Kemudian untuk ongkos kirimnya akan langsung masuk ke dalam akun ongkos kirim penjualan pada kas. Ini sistem perpetual. Nah, kalau sistem periodiknya seperti apa untuk free on board destination atau FOB destination? Ya. Untuk sistem periodik, di sini akan masuk ke dalam akun piutang usaha pada penjualan di kredit, yaitu untuk mencatat penjualan kredit dan ongkos kirim penjualan ini sama ya, pada kas. Ini untuk mencatat ongkos kirim. Bisa dilihat ya di sini kalau perpetual kan berarti akan ada yang namanya akun harga pokok. Kalau misalnya di periodik tidak. Seperti itu. Untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan dipelajari, kita lanjut lagi di WhatsApp group atau di Google Classroom. Ya, sekian dari saya untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.